Aku Silakan. screenshot dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak, selamat pagi Waalaikumsalam dan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Semoga sehat. Ya, untuk hari ini kita ada mata kuliah Supply Chain Management. Kalau nggak salah hari ini ada presentasi untuk kelompok 3 yaitu Bang Firdaus Rosman dan Rama Bayu Nugraha. Untuk siap, Bang Firdaus dan Bang Rama, apakah sudah siap? siap, insya Allah siap. Siap ya. Yaudah, untuk kelompok 3 waktu dan tempat saya persilahkan. Itu ngapain itu, Bang Baik. Suyitno itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Rosman. Di sini kami dari kelompok 3 bersama dengan Mas Rama Bayu Nugraha akan mempresentasikan Network Configuration and Global Supply Chain Network. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini dapat memahami dengan mudah dan ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Jadi yang Amin. pertama yaitu eh, tujuan dari keberadaan jaringan supply chain itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tentunya bisa berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perancangan jaringan supply chain merupakan satu kegiatan strategis yang harus dilakukan pada supply chain management. Sehingga perancangan jaringan supply chain mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, dan kapasitas fasilitas produksi dan distribusinya. Menurut Kibli et al. Tahun 2010, perancangan jaringan supply chain mencakup jawaban terhadap berbagai pertanyaan berikut. Yang pertama itu ada pasar mana yang akan menjadi target penjualan. Jadi pertanyaan tersebut itu bisa dijawab dengan supply chain rancangan jaringan supply chain. Yang kedua, berapa lead time yang bisa dijanjikan dan dengan biaya berapa. Yang ketiga, berapa dan di mana lokasi fasilitas produksi dan distribusi yang akan dioperasikan. Kemudian, proses apa yang bisa diserahkan ke pihak ketiga. Lanjut, berapa masing-masing kapasitas fasilitas yang harus digunakan. Produk apa yang harus diproduksi di masing-masing pabrik. Kemudian, produk apa yang harus disimpan di masing-masing gudang. Pabrik mana yang akan memasok setiap gudang. Dan yang terakhir ada gudang mana yang akan memasok di tiap wilayah pasar. Jadi, rancangan jaringan supply chain ini tujuannya adalah biar efektif antara dari produksi sampai dengan ke tangan konsumen. Implementasi strategi supply chain bisa berlangsung secara efektif apabila supply chain memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai, di mana struktur jaringan menentukan supply chain yang responsif atau efisien. Apa itu responsif? Yaitu konfigurasi jaringan yang harus didukung oleh fasilitas produksi dan gudang yang lebih banyak dan tersebar di berbagai lokasi pemasaran. Artinya, gudang yang akan sampai ke konsumen, sampai ke distributornya, itu kalau bisa tidak jauh, jadi responsif. Dia cepat apabila ada kebutuhan dari konsumen. Sedangkan supply chain yang efisien itu ialah jaringan relatif tersentralisasi dengan fasilitas yang lebih sedikit. Jadi semakin sedikit, semakin efisien untuk menyampaikan sebuah produk sampai ke tangan konsumen. Pada dasarnya jaringan supply chain itu merupakan hasil dari beberapa keputusan strategis berikut. Yang pertama, keputusan tentang lokasi fasilitas produksi dan gudang, dan keputusan tentang pembelian. Yang kedua, ada keputusan tentang outsourcing. Yang ketiga, keputusan tentang aliran produk pada fasilitas-fasilitas fisik. Fenomena supply chain banyak berubah dari model integrasi vertikal ke modul outsourcing ke pihak ketiga. Jadi kebanyakan sekarang supply chain itu sistemnya pakai model outsourcing, yang dimana artinya dari pabrik untuk menyalurkan ke tiap masing-masing distributornya sampai dari distributor ke konsumennya
Itu biasanya banyak perusahaan yang tadinya melakukan sendirian, baik itu pengepakan, penyimpanan, sekarang dialihkan oleh pihak ketiga. Jadi dia menggunakan model outsourcing, yang dimana tujuannya adalah mengurangi cost. Terus dalam membuat konfigurasi jaringan supply chain, pertimbangan strategi supply chain dan lingkungan bisnis ini sama-sama penting, di mana keputusan didasari oleh banyak pertimbangan seperti kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi, dan keamanan. Supply chain yang ingin berkompetisi atas dasar harga akan mencari tempat-tempat yang murah untuk lokasi operasi, walaupun harus mengirim material pada jarak yang sangat jauh. Karena ada beberapa perusahaan menerapkan kebijakan yakin bahwa peningkatan biaya transportasi itu lebih rendah dibandingkan dengan penurunan biaya produksi, sehingga biaya keseluruhannya akan berkurang dengan menempatkan pabrik di lokasi-lokasi tersebut. Jadi tujuannya banyak memang perusahaan yang menempatkan posisi pabrik agak jauh, tapi bisa mengurangi cost untuk produksi. Artinya pabrik ini lebih dekat dengan tempat bahan baku utamanya. Kemudian konfigurasi supply chain ini tergantung juga pada karakteristik produk dan model distribusinya. Sebagai contoh, produk soft drink seperti Coca-Cola yang pada intinya adalah produk fungsional dan harga menjadi salah satu faktor dominan dalam bersaing. Memiliki pabrik di hampir setiap wilayah, bukan hanya karena ingin responsif terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga karena ingin mencapai efisiensi dalam proses pengiriman. Kemudian Coca-Cola juga produk yang relatif mahal biaya transportasinya, sehingga agar produk mereka sampai ke tangan konsumen dengan harga murah, Coca-Cola harus meminimalkan jarak transportasinya. Nah, berikut contoh konfigurasi jaringan supply chain. Yang sebelah kiri di gambar ini bisa saya jelaskan bahwa yang berbentuk kotak berwarna biru ini itu adalah pabriknya. Sedangkan segitiga itu gudang, kemudian yang bentuk kotak-kotak kecil warna putih itu adalah retailnya, distributornya tempat konsumen bisa mendapatkan barangnya. Ini ada dua contoh. Yang pertama itu model jaringannya itu dia waktu responnya lebih cepat karena gudangnya berada di beberapa lokasi. Tapi biaya transportasi dari pabrik ke gudang cukup besar. Kenapa? Karena skala ekonomi pengiriman lebih sulit dicapai. Kemudian kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang itu lebih banyak. Karena posisi gudangnya lebih banyak. Kemudian biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas gudang itu juga lebih besar. Sedangkan biaya persediaan lebih tinggi karena tiap gudang akan memiliki stok sendiri, baik itu cycle stock maupun safety stock. Jadi tipe jaringan konfigurasi supply chain seperti ini, dia mementingkan banyak gudang, tapi untuk respon yang lebih cepat kepada distributor-distributor yang untuk bisa sampai ke konsumennya. Kemudian model yang kedua itu dengan posisi gudang yang lebih sedikit. Dengan hanya ada 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau pusat pelanggan lebih jauh memang. Tapi biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggan lebih besar. Semakin terpusat gudang-gudang penyimpanan suatu produk, semakin rendah fluktuasi permintaan, sehingga safety stock bisa dikurangi. Jadi dengan model yang seperti ini, stoknya tadi tidak terlalu banyak. Jadi seperti yang kata Pak Adi itu, kalau misalkan suatu bisnis stoknya banyak, kemungkinan besar akan cepat kolaps. Slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rama Bayu-Nugraha. Oke, terima kasih untuk Mas Firdaus Rosman. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Nah, di sini ada gambaran tentang penggerak supply chain atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Nah, yang pertama itu ada fasilitas, di mana fasilitas ini merupakan tempat-tempat dalam jaringan supply chain di mana inventory itu disimpan, dirakit ataupun diproduksi. Secara umum fasilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu tempat produksi dan tempat penyimpanan. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi jaringan supply chain, antara lain yaitu
aspek aspek lingkungan bisnis yang perlu dievaluasi secara cermat dalam mengambil keputusan terkait dengan konfigurasi supply chain adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomi makro. Kemudian faktor sosial politik, faktor teknologi, dan faktor keamanan. Bang, kayaknya bisa di next, Bang. Nah, di sini faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chain itu yang pertama ada biaya global. Nah, biaya global ini contohnya meliputi upah tenaga kerja yang lebih murah, terus keringanan pajak di negara-negara tertentu. Nah, kemudian ada pasar global yang meliputi tekanan pesaing di luar negeri, kemudian dorongan pelanggan di luar negeri, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan international supply chain. Kemudian next. Ada faktor selanjutnya yang ketiga itu ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini meliputi fasilitas lokal yang telah dipersiapkan. Nah, karena adanya fasilitas lokal di negara tersebut jadi memudahkan dalam prosesnya. Kemudian ketersediaan subkomponen di berbagai negara. Terus terakhir ada faktor politik dan ekonomi di mana bergantung dengan kondisi politik dan ekonomi di negara tersebut. Kemudian next. Nah, keuntungan international supply chain itu yang pertama ada menentukan biaya produksi, di mana kita melakukan penghematan biaya. Ketika kita memiliki sumber bahan baku, tenaga kerja, partner outsourcing yang ada di negara tersebut, tentunya akan menekan biaya produksi. Kemudian kita dapat memperoleh akses pasar, di mana kita dapat memperluas jangkauan pasar kita, kemudian meningkatkan skala ekonomi di negara-negara tersebut. Kemudian gerakan untuk mencegah kompetitor, mendirikan basis pabrik di negara berkembang, itu contohnya kita bisa mencegah kompetitor untuk ekspansi gitu. Kemudian mencari aset strategis, mencari pusat teknologi, penelitian, pemasok yang kompeten, bahan baku atau subkomponen untuk produknya misalnya. Kemudian rasionalisasi untuk peningkatan efisiensi. Dengan memiliki alternatif bahan baku, pemasok, kemudian fasilitas produksi dan distribusi, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari segala ekonomis. Kemudian mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mungkin jika rekan-rekan ada pertanyaan dapat ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tes suaraku kedengeran nggak ya? Dengeran Bang Bayu. Jelas. Oke. Yo, yang ingin bertanya? Yang ingin Ya, ngasih Mas tanggapan? Firdaus sama Mas Rama ya. Oke, Bang Denny. Siap. Izin menanggapi dikit gitu ya terkait dengan ini kan internasional supply chain-nya masuk ke berlintas negara gitu ya. Berarti selain lokasi yang strategis, berarti nilai mata uang itu juga berpengaruh nggak di sini ya? Soalnya berbeda gitu kan nilai mata uang produsen sama misalnya yang pabriknya gitu ya sama yang segitiga tadi ya misalnya ya. Ya. Mungkin Oke. tanggapi atau gimana Mas? Atau mau sekalian nanti? Ya pertanyaannya apakah nilai mata uang itu juga masuk ke dalam hitungan produsen untuk memberikan keputusan bahwa dia akan berinvestasi di negara tersebut gitu ya. Untuk nilai mata uang, mungkin untuk menanggapi Mas Dini nih, untuk nilai tukar mata uang tuh merupakan salah satu tantangan dalam mengelola international supply chain. Bang Komang di mute, Bang Komang nggak kedengeran soalnya.
Beli Komang bisa di-mute dulu, beli. Host aja kalau enggak Bang. Ya udah tak mute tapi Komang, tapi nggak bisa ya. Ya, jadi tadi untuk menanggapi nilai tukar mata uang ya Mas Denny ya, Iya, fluktuasi nilai tukar mata uang itu termasuk salah satu resiko dalam bisnis internasional, di mana itu termasuk dalam tantangan dalam kita mengelola international supply chain tersebut, Mas. Jadi itu termasuk salah satu faktor juga perhitungan dalam menentukan negara mana yang bakal menjadi tempat gitu untuk melakukan untuk menjadi tempat untuk supply chain dari perusahaan tersebut. Jadi selain fluktuasi nilai tukar mata uang, resiko politik di negara tersebut juga menjadi salah satu resiko dan tantangan dalam mengelola supply chain tersebut, Mas. Nah, eh, pertanyaan berarti selanjutnya gini, kalau nilai mata uang jadi patokan, berarti pekerjanya dibayar dengan mata uang yang berada di situ, atau eh, misalnya dia kerja di Google gitu ya, bayarnya pakai dolar gitu ya, atau gimana? Aku Pas, nah ya, aku aku agak 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 berpikir dari tadi gimana ya kalau misalnya gue jadi produsen gitu ya, gue bayar dia pakai mata uang Vietnam, atau kalau Nike mata uang Vietnam ya, kalau Google dolar gitu ya. iya. Sedikit menanggapi Bang Denny Hardiansyah terkait bagaimana sih sistem payroll untuk para karyawan yang di mana perusahaan itu secara global gitu ya Bang Denny ya. Ya, 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 ya. Jadi sedikit menanggapi kalau di beberapa perusahaan yang sistemnya sudah internasional, yang saya tahu sekarang berdasarkan pengalaman saya dulu bekerja di salah satu perusahaan internasional, Siap. itu masalah payroll itu sebenarnya aturannya sudah ada di setiap negara. Hmm, Artinya ketika yang pegawainya ini itu orang lokal, itu aturannya tetap mengikuti eh, undang-undang tenaga kerja di tempat di negaranya masing-masing. ya, ya, ya. Tapi apabila itu dia orang asing, maka itu memang ada perbedaan dari jumlah biaya eh, payrollnya. Karena dia biasanya sesuai dengan undang-undang. Kalau di Indonesia ya Mas Denny ya, yang saya tahu itu kalau di Indonesia untuk tenaga asing itu, tenaga kerja asing itu memang eh, biayanya itu berbeda tergantung perusahaan mana dia bernaung. Jadi biasanya tenaga kerja asingnya payroll-nya lebih tinggi daripada tenaga kerja lokalnya. Iya, makanya tadi disebut ada biaya transportnya, meskipun ini dianggap lebih kecil daripada biaya fixnya tadi ya. Sip, Iya, sip. betul. Cocok, cocok. Ya, coba ini. Thank you Mas Firdaus, Mas Rama. Siap, banget ini. Ada Nah, lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? terima kasih kepada Mas Denny yang sudah menanggapi. Kalau ada yang lain, Izin Bung Firdaus, Siap. ya boleh. sebelumnya tadi saya mencerna sedikit di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan SC itu tersendiri kan ada tadi disebutkan faktor sosial politik tadi ya. Ya, betul. Nah, saya sangat tertarik itu. Itu bisa nggak dijelaskan secara spesifikasinya seperti gimana gitu. Jadi kan sama kayak kita ambil contoh di negara kita sendiri, nggak usah ngambil contoh di negara orang dulu. Yang Betul. keterlibatannya itu yang seperti apa yang sangat menonjol itu dari faktor sosial dan politik itu. Kebetulan untuk Oke. saat ini saya masih bergerak di bidang itu, Bung. Jadi butuh ilmu dari Bung semuanya. Ya. Oke, terima kasih Beli Komang. Sedikit saya jelaskan terkait faktor yang mempengaruhi supply chain, yaitu salah satunya adalah faktor sosial politik. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman semua ya. Yang saya pahami adalah faktor sosial politik ini sangat berpengaruh, terutama di negara kita ya, sangat berpengaruh untuk segala jenis elemen yang ada di dalam masyarakat, baik itu dia berbisnis,
biaya hidup, bahkan dari mulai bangun tidur sampai dia tutup mata, semua faktor sosial politik itu sangat mempengaruhi di negara kita ini. Kenapa? Karena faktor sosial politik ini yang menjadi palang pintu semua kegiatan dalam kehidupan kita, khususnya di negara Indonesia ini. Kenapa? Karena semua itu kita ada aturannya ya. Makanya dari segi supply chain-nya itu benar-benar sangat berpengaruh dari jarak dari gudang ke pabrik, dari pabrik ke gudang itu ada jaraknya, dan jarak itu memerlukan biaya lagi, pendistribusian itu membutuhkan biaya lagi, dan itu yang mengatur rata-rata dari sosial politik kita. Kok bisa pendistribusian jarak itu bisa diatur lewat sosial politik? Iya, karena jarak itu butuh biaya. Biaya itu siapa sih yang menentuin? Sebenarnya kalau tidak ada sosial politik, justru biaya jarak itu bisa sebebas mungkin kita ukur tarifnya, gitu loh. Karena kalau tidak ada sosial politik, tidak ada tarif batas atas, tidak ada tarif batas bawah. Itu tinggal tergantung dari perusahaan mau nargetin ongkos dari sini ke sana, misalkan kurang lebih 100 km, oke, biayanya untuk ngantar barang 10 ton dari sini ke sana cukup 100.000. Tinggal siapa supirnya yang mau jalan aja, gitu. Tapi karena ada sosial politik itu tadi, tidak bisa semena-mena perusahaan menargetkan tarif dari jarak 100 km itu 100.000. Karena pasti ada perhitungannya untuk biaya si mobilnya, biaya si supirnya, biaya si barangnya. Itu sudah ada yang mengaturnya tersebut. Nah, yang ngatur ini itu biasanya itu faktor dari sosial dan politiknya. Begitu kurang lebih di Thomas. Baik, terima kasih Bung Firdaus. Sudah sedikit ada gambaran ini, Bung. Terima kasih, Bung. Ya, kalau ada tanggapan lagi yang lain terkait jawaban Terima kasih masalah kepada faktor sosial politik. Komang yang sudah memberikan apa namanya tanggapan untuk kelompok Bang Firdaus, Bang Rama. Ada lagi Bang Sawir, Bang Heri, Bang Itno atau yang lainnya? Izin kalau aku sih menanya sedikit sih Bang. Siap, siap. Kan di sini kan ada faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam internasional SCM gitu kan. Kan di sini kan Ya. ada fasilitas-fasilitas lokal di ya. Oke, sorry. Maksudnya faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam internasional SC gitu kan. Kan di situ kan ada upahnya kan bisa lebih murah. Upahnya di sini kan ada keterangan biaya global upah yang kerjanya yang lebih murah. Kalau kita melihat dari apa ya namanya ketenagakerjaan atau upah minimum di masing-masing wilayah provinsi, apakah itu sangat mempengaruhi apa namanya aturan dari pemerintah sendiri nggak sih Bang? Misalnya suatu perusahaan dengan adanya seperti ini dia bisa memberikan salary lebih murah, tetapi kan perusahaan juga harus mengikuti UMP atau UMK dari wilayah tersebut. Itu seperti apa, Bang? Oke, siap. Ya, Jadi Bung Emir, saya sedikit menanggapi terkait masalah upah tenaga kerja yang lebih murah ya. Kalau kita ngomongnya international supply chain, biaya global itu upah tenaga kerja bisa lebih murah. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, saya sampaikan pas pertanyaan Bang Denny tadi, saya punya pengalaman bekerja di salah satu perusahaan internasional. Itu memang kami pekerja lokal itu secara gaji jauh dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Di mana tenaga kerja asing biasanya mereka
menyesuaikan gaji pegawainya itu dengan perusahaan yang di pusat. Sedangkan kami yang lokal, mereka menyesuaikan dengan undang-undang yang ada di daerah negara tersebut. Jadi kami sesuaikan dengan UMK kotanya. Jadi kalau secara perusahaan internasional, mereka jauh lebih untung dengan pekerja di daerah di mana negara tersebut tarif upahnya lebih sedikit. Karena di Indonesia ini jujur eh, upah minimumnya itu sangat-sangat kecil. Kalau nggak salah saya sempat baca dibandingkan negara-negara maju, negara kita peringkatnya jauh 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 banget di atas mereka. Bahkan dengan Singapura aja yang saya tahu itu upah minimumnya bisa 2 kali lipat. Jadi kalau kita ngomongin faktor pendorong itu biaya global, upah tenaga kerja yang lebih murah sangat masuk akal karena eh, kita selalu terbentur yang tadi faktor politik dan sosial tadi. Faktor sosial politik itu sangat-sangat menentukan di mana perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Makanya tadi bisa upah tenaga kerja yang lebih murah karena eh, faktor sosial politik tadi, undang-undangnya sudah menentukan bahwa upah minimumnya sekian gitu. Sedangkan mereka yang pekerja dari tenaga kerja asing bisa digaji lebih besar lagi. Seperti itu Bang Emil. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, ada Berarti tanggapan Bang Emil? eh, bisa lebih murah ataupun bisa lebih tinggi berarti Bang ya? Betul, kalau secara internasional di negara yang lebih kecil upah minimumnya sesuaikan dengan standar upah minimum saja itu sudah kecil bagi mereka. Tapi kalau misalkan kita ngomonginnya kapasitasnya nasional, misalkan perusahaan intinya ada di Jakarta, buka cabangnya di Lampung. Nah, secara upah minimum juga sudah rendah kan ya, sudah beda jauh. Dan mereka pasti menyesuaikan dengan upah minimum kota tersebut. Gitu. Jadi secara perhitungan ekonomis, mereka punya pegawai jauh lebih jauh lebih ringan untuk pembayaran gajinya. Gitu Mas Ina. Adalah yang mau ditanggapi Mas Ina? Yang ada sih kan tadi kan ya itu kalau misalnya dia upahnya lebih murah kan apakah tidak apa ya berbentur dengan undang-undang ketenagakerjaan yang harus mewajibkan perusahaan itu membayarkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing gitu doang sih. Tapi kalau sudah jelasin kayak gini ya sudah Pak, sudah ngerti lah gitu kan. Nah, tapi Mas Ina, ini beberapa perusahaan kelasnya sudah nasional juga yang saya tahu itu terkadang mereka menerapkan gajinya itu sebenarnya di bawah UMP. Banyak perusahaan terutama di Lampung ya, banyak perusahaan yang saya survei itu ternyata pegawainya itu gajinya itu di bawah UMP. Tapi mereka ngakalinya dengan bonus. Biasanya Ya, gitu tuh. Jadi si pegawai oke, gaji lu dikit, tapi bonus lu gede kalau misalkan lu berhasil mencapai target. Jadi mereka alasan itu ngebuat bahwa kalau ditanya sama pihak ketenagakerjaan bilang mereka secara total besar di atas rata-rata. Padahal bonus harusnya tidak dihitung masuk dalam gaji pokok. ya, benar Bang itu Bang. Nah, itu yang memang harus kita perjuangkan sih sebenarnya karena banyak perusahaan-perusahaan itu apa ya, banyak yang sedikit curang ya dengan aturan. Makanya tadi faktor sosial politik itu sangat-sangat penting. Jadi di mana aturan itu dilakukan secara tegas di beberapa perusahaan yang banyak perusahaan besar tapi nakal itu banyak banget malah. Makanya memang faktor sosial politik itu sangat-sangat penting sih menurut saya. Ya Gitu Bang. Mas. Terima kasih nih Bang penjelasannya. Siap. Jadi lah ya gitu kan. Ya memang kalau untuk di Lampung sih banyak ada sih beberapa banyak perusahaan dia salarinya kecil tapi bonusnya dibesarin. Ada juga dia sudah perusahaan dibilang besar karyawannya banyak, produksinya biayanya banyak, tetapi untuk menekan kos itu mereka masih menggunakan sistem apa ya? Ini
untuk tes pertama mungkin untuk 3 bulan pertama apa ya, apa sih namanya? Probation. Itu 3 bulan pertama, 3 bulan pertama misalnya kita anggap 2 juta dulu atau 1,8, nanti Betul. kalau nanti ada apa namanya peningkatan pendapatan nanti baru bisa naik, tapi kalau tidak ada peningkatan pendapatan ya tetap segitu. Itu yang mungkin masih dilema sama para pekerja yang di Lampung sih. Betul. Sangat-sangat banyak itu. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau menanggapi lagi atau ada yang memberikan masukan seperti apa? Ya, mau mana tadi ya? Mau bertanya sedikit sih tentang ini tadi ya, trade off yang dalam merancang jaringan SC. Di sini diberi keterangan bila SC yang ingin berkompetisi atas dasar harga akan mencari tempat yang murah tapi lokasinya jauh. Bila di situ nggak ada apa ya pesaing, terus dia tempat terpencil dengan harga murah, apakah tetap didirikan di situ suatu perusahaan? Apalagi dia nanti dari lingkungan, seandainya ada yang order kejauhan, ordernya tapi nggak seberapa, apakah itu nanti pasti tetap didirikan di situ, sedangkan kayak perusahaan-perusahaan kompetitor jauh dari situ, dia mengambil di tempat-tempat yang harga yang mahal lah, beratnya lebih mahal dari yang di situ. Itu aja sih pertanyaannya. Siap, Bang Sid. Mungkin Mas Rama akan ingin menanggapi. Ya, mungkin untuk sedikit menanggapi, kita balik lagi untuk menentukan hal itu tentunya kita bergantung juga pada karakteristik produk yang akan kita jual apa gitu kan. Kalau produk itu memang diterima oleh masyarakat luas, mungkin pabrik yang jauh itu tidak masalah gitu. Nah, tapi kalau seperti tadi contohnya kan produk Coca-Cola, itu kan pabriknya dan gudangnya itu hampir ada di setiap wilayah gitu. Jadi untuk memudahkan pendistribusian supaya lebih cepat, supaya lebih responsif. Nah, mungkin balik lagi sih tergantung apa nih produk yang akan dipasok. Jadi itu juga merupakan faktor penentu untuk sebelum menentukan lokasi gudang atau pabriknya di mana gitu. Karena kan misal kayak produksi kendaraan bermotor, itu kan pabriknya nggak di setiap wilayah. Jadi mungkin dia dengan untuk mengurangi biaya-biaya tadi taruh satu pabrik di tempat yang jauh, baru dia nanti untuk proses pengirimannya. Jadi untuk penekanan produksi biaya gudang dan lain-lain gitu. Ya, Mas Yuyut sedikit menambahkan, beberapa perusahaan itu menerapkan kebijakan itu yakin bahwa perhitungannya adalah peningkatan biaya transportasi itu lebih rendah dibandingkan dengan penurunan biaya produksi. Jadi terkadang naruh gudang di mana tempatnya itu dekat dengan sumber dayanya, bahan mentahnya, barang-barang bahan mentahnya, sehingga menurunkan biaya produksi, walaupun dari segi biaya transportasi itu lebih mahal. Karena yang diyakinkan adalah biaya produksi itu, penurunan biaya produksi itu bahkan jauh lebih baik daripada peningkatan biaya transportasi. Begitu Mas Yudi. Karena itu tadi yang sesuai dengan pertanyaan Mas beli Komang tadi terkait faktor sosial dan politik. Biaya transportasi itu di beberapa tempat itu tarifnya bisa diatur sedemikian rupa gitu loh. Walaupun jaraknya jauh, tetapi di daerah tersebut butuh pekerjaan. Maka beberapa perusahaan memanfaatkan kebutuhan itu tadi, dimanfaatkan sebaik mungkin, walaupun terkesan agak curang Mas ya. Tapi beberapa perusahaan memanfaatkannya hal itu.
Gitu loh. Jadi nganter dengan jarak jauh, walaupun jaraknya jauh bisa cost-nya bisa tidak terlalu tinggi. Gitu. Dibandingkan dengan kita naruh pabriknya itu dekat dengan daerah konsumen kita, tapi di seputaran kota, yang dimana di situ secara tarif untuk transportasi lebih tinggi dibandingkan ke daerah yang terpencil tadi. Maka banyak kebijakan dari perusahaan itu yakin bahwa penurunan biaya produksi itu lebih penting daripada peningkatan biaya transportasi. Begitu Mas Yud. Gimana Mas Yud? Oke, oke, oke. Lagi fokus. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdaus sama Mas Rama. Nah, sini sangat menarik ya pembahasan tentang network konfigurasi di dalam eh, supply chain. Berarti di sini berbasis global ya. Saya mau tanya sedikit nih Mas, tapi nggak berbasis global nih Mas. Eh, Boleh, boleh, boleh. Menurut pendapat Mas Firdaus sama Mas Rama, seandainya saya ini ingin membuka 2 cabang nih. Saya punya usaha, anggaplah saya punya usaha jualan keripik singkong. Saya pengen usaha saya itu berada di misalkan di Jawa sama di Sumatera. Nah, faktor apa aja sih yang perlu kira-kira yang perlu saya pertimbangkan untuk membuka 2 cabang sekaligus? Nah, misalkan eh, memutuskan di mana sih saya akan mendirikannya. Misalkan kan kita ambil aja contoh Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Kira-kira lokasi yang tepat tuh kita tentukan dari faktor apa aja. Terus biaya-biaya yang kira-kira nanti saya perlukan apa aja ya Mas ya? Karena di sini kita pembahasannya dari Mas Firdaus membahas tentang jaringan ya, jaringan di sini ada yang dibahas kan tadi sama Mas Firdaus Coca-Cola tuh cabangnya global Ya, di Indonesia dan segala macam. Kalau betul, betul. seandainya saya ingin 2 eh, cabang aja di Jawa sama di Sumatera, nah faktornya apa aja sih Mas yang perlu saya pertimbangkan? Itu aja sih Mas. Menurut Mas aja pendapat dari teman-teman semua lah, nggak usah dari Mas Firdaus sama Mas Rama. Untuk teman-teman yang ikut di sini, kira-kira nih faktor-faktor apa aja nih yang kira-kira saya harus eh, paham lah pasti ya. Itu aja lah. Oke, siap, siap. Ya, siap. Oke, saya dulu ya, Mas Rama nanti selanjutnya ya. Oke, Mas Rama. Halo, Mas Rama. Udah, lanjut aja dulu Bang. Oh ya, oke, siap. Terima kasih. Eh, ini saya tampilkan gambaran dari penggerak supply chain. Jadi kalau Mas Deka tadi ya, Bang Deka nanya apa aja sih yang diperlukan untuk membangun usaha, misalkan buka cabang di Sumatera dan di Jawa. Nah, dari gambaran ini mungkin kita bisa langsung tahu apa aja yang diperlukan. Jadi how to achieve-nya itu apa yang mesti kita dapat itu supaya efisien dan responsif. Itu barisan utamanya itu adalah fasilitas, inventaris, dan transportasi. Baru baris keduanya informasi, sumber daya, dan harga. Begitu. Jadi fasilitas ini adalah uh, cari tahu dulu nih, kira-kira usaha kita itu seperti apa, jadi fasilitas apa yang kita perlukan. Karena fasilitas ini sangat-sangat sangat penting ketika kita membangun usaha ke depannya nanti untuk ngebangun cabang ya. Ini kan usahanya sudah berjalan, tapi kita mau bangun cabang di Jawa dan Sumatera, betul ya Mas Dika ya? Benar, benar, benar. Nah, jadi kita lihat dulu nih, fasilitasnya itu apa aja sih? Nah, komponen dari fasilitas ini itu ada lokasi, ada kapasitas, ada metode metode pengoperasiannya, terus ada metode gudangnya. Jadi lokasinya di mana, kapasitasnya berapa,
metode operasinya bagaimana, dan gudangnya bagaimana. Itu fasilitas. Kemudian inventaris. Inventarisnya ini mau seperti apa? Sistemnya mau seperti apa nih inventarisnya? Mau yang tipenya cycle inventory atau safety inventory atau seasonal inventory. Cycle inventory ini artinya dia rajin terus ya berputar ya. Jadi barang masuk sama dengan barang keluar. Gitu. Dia barang masuknya nggak lebih besar daripada barang keluar, barang masuknya itu jumlahnya tidak berbeda jauh dengan barang yang keluar. Atau mau seperti safety inventory. Safety inventory ini artinya barang masuk itu sangat jauh lebih besar dibanding barang keluar. Atau sistemnya mau kayak seasonal inventory. Seasonal itu artinya ya barang ini ada ketika ada kebutuhan aja. Seperti itu. Kemudian transportasi. Transportasi itu seperti yang kita pelajari dengan Ibu Farani ya, kita waktu itu belajar tentang fintech ya. Karena Ibu Farani sempat nyebut masalah biaya transportasi itu lebih baik kita sewa daripada milik. Begitu kalau nggak salah waktu itu Bu Farani ngebahas dengan Mas Denny ya. Di Telkom juga seperti itu kalau nggak salah Mas Denny bilang di Telkom. Ya, ya. Di Telkom itu mereka kendaraannya sudah tidak lagi beli tapi lebih ke nyewa karena lebih efektif lagi gitu. Jadi ketika kita mau buka cabang suatu tempat, fasilitas, inventaris dan transportasi, metodenya itu yang harus kita jalani benar. Jadi kalau saya perhitungannya, karena begini, kita mau buka cabang itu kan berarti perusahaan tempat kita utama itu sudah settle masalah ekonomi ya Bang Deka ya. Artinya kalau sudah settle masalah ekonomi, ketika kita mau buka cabang, bukan lagi memikirkan cost-nya, tapi lebih memikirkan metodenya bagaimana. Kita punya fasilitas itu seperti apa, punya inventaris itu seperti apa, punya transportasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya baru informasi, sumber daya, dan harga. Informasi ini bisa kita cari bahwa di daerah tersebut, misalkan Jawa dan Sumatera, demografinya seperti apa sih konsumen di sana, terus sifat-sifat konsumennya seperti apa sih di sana. Karena terutama di Indonesia, Mas, yang saya alami itu bahkan jangankan jauh-jauh antara Jawa dan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Saya punya usaha di Lampung Selatan sama di Tanggamus, itu konsumennya benar-benar beda 180 derajat. Sama-sama orang Lampung, sama-sama orang Indonesia, sama-sama di Provinsi Lampung, beda daerah itu beda juga demografinya, beda juga perilakunya, beda juga treatmentnya, beda juga cara kita menyampaikannya, dan informasi itu yang sangat penting. Kemudian sumber daya itu di tiap daerah nggak sama, karena pengalaman saya saat ini di tempat saya bekerja di Lampung Selatan sama Tanggamus, sumber dayanya itu benar-benar beda jauh. Kebetulan saya di bidang pertanian, sumber dayanya adalah alam. Alamnya Lampung Selatan sama Tanggamus itu berbeda jauh, terutama di bulan-bulan seperti ini. Itu di Lampung Selatan itu rata-rata kering Bang. Sekarang ini posisinya ya, itu kemarau. Tapi kalau daerah Tanggamus, sepanas-panasnya kondisi sekarang ini, di sana masih belum terlalu kering tanah. Masih lebih tidak kemarau, masih lebih subur. Seperti itu. Itu sumber daya. Nah, yang terakhir adalah pricing, masalah harga. Nah, harga tadi itu di daerah Lampung Selatan sama Tanggamus, kalau kita mau buka cabang, sebenarnya kita bisa menentukan harga itu mau sama atau tidak. Tapi balik lagi, harga ini penentunya banyak. Nggak hanya dari supply chain, hanya dari distribusinya, nggak hanya dari sifat konsumennya, nggak hanya dari permodalan, tapi penentuan harga ini benar-benar luar biasa banyak faktornya. Maka dari itu, terkait masalah harga, kita harus teliti tadi dari fasilitas yang kita punya, inventaris yang kita miliki, transportasi, informasi, dan sumber daya alam tersebut,
kita atur sedemikian rupa, maka itulah kita bisa menemukan nanti masalah harga. Seperti itu Bang Lika. Mungkin Mas Rama atau yang lain ada yang bisa nanggapi. Terima kasih. Halo Mas Rama atau yang lain? Bang Lika? Lanjut aja Bang. Udah. Gimana? Mas Rama ada mau ditambahin atau Bang Lika ada yang mau ditanggapi? Atau terlalu enak nih dengerin saya berdongeng ya? Ini bukan sih, ini apa bentuknya kan education ya. Memang kalau dalam segi prakteknya mungkin yang ditanyain sama Mas apa tadi ya, Mas Deka ya. Oh iya, Mas Lika. Praktek kalau dari awal kita masuk ke kuliah kan memang pengen tahu teorinya gitu ya. Ini teorinya cukup 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 kompleks sebenarnya. Tapi kalau mau ekspansi ya sebenarnya mau nambah istri yang satu udah kuat dulu Mas. Betul. Ya. Mau Makanya tadi nambah saya bilang tadi kan Bang Dini ya. ya. Artinya kalau kita mau buka cabang, itu cabang utamanya harus settle dulu. Betul. Jangan sampai cabang utamanya pabrik utamanya ini goyang ya kan, masih ada kegoyangan. Nah, harus settle dulu benar-benar, yakin sudah, baru nggak perlu lagi mikirin cost, mikirin faktor-faktor yang tadi sedikit saya sampaikan itu. Settle pemasukan, settle SOP, Betul. settle SDM, fix cost-nya, semua harus settle dulu. Setelah itu baru di copy paste. Mantap lah, mantap. Thank you Mas Firdaus. Oke. Bang Eming, Pak Ketua. Pak Ketua, ada lagi Pak Ketua tambahan? Oh, Oke, cukup. oh ya Bang Denny, ada pesan dari Pak Ajis tadi, hasil dari apa namanya kita sharing hari ini itu minta di-share ke beliau. Siap. Terus nanti presensi nanti dibuatkan ya, walaupun yang nggak masuk dibuat masuk aja deh hari ini. Oh, jangan disebut dong. Kan ini direcord. Editing. Pak Ketua selip. Ya, tadi kan sebagian ada yang masuk, tadi ada yang japri ke saya karena jaringan. Terus Betul. Ada yang keluar masuk tadi ya. Nah, karena jaringan juga ada beberapa teman juga di luar jangkauan, jadi dia keluar masuk gitu kan. Siap. Kayak Damar juga dia izin karena tidak bisa ngikut perkuliahan, dia mendampingi orang tuanya operasi. Kita doain dari sini semua semoga Bang Damar. Nah, semoga orang tua cepat sehat, pulih dan bisa kumpul lagi bersama keluarga. Amin. Itu aja sih kayaknya. Udah selesai belum ini Ketua? Ya. Udah selesai belum? Oh, udah. Kalau udah ditutup dulu dong. Oh, ya, nanti kalau mau nambah pertanyaan Bang Mus. Nanti. Tutup dulu, kita ngobrol yang lain. Boleh. Oke ya, untuk diskusi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Bang Firdaus Rosman dan Rama Bayu Nugraha yang sudah melakukan paparan dan presentasinya untuk hari ini. Saya mewakili Bapak dosen, Pak Ajis, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya, recordnya di ini dong.